Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Sabil dengan NIM 200180809. Di sini saya akan mempresentasikan sponsi milik saya dengan studi kasus penyelesaian permainan Sudoku dengan menggunakan algoritma backtracking. Seperti yang kita ketahui, Sudoku merupakan permainan strategi yang menggunakan logika. Permainan ini sangat populer, baik di kalangan orang dewasa dan juga anak-anak. Game ini sangat berguna untuk membantu perkembangan pola pikir dan keterampilan berpikir kritis pada anak. Game Sudoku biasa dimainkan dengan ukuran 9x9, yang berarti di dalam baris dan kolom terdiri dari 9 kotak. Setiap baris dan kolom diisi dengan angka 1-9. Dengan ketentuan syarat permainan ini adalah dalam setiap baris dan kolom tidak boleh memiliki nilai bilangan yang sama. Kemudian untuk pengertian algoritma backtracking sendiri adalah algoritma yang berbasis pada DFS untuk mencari solusi persoalan secara cepat dan efisien. Algoritma backtracking atau runut balik ini merupakan perbaikan dari algoritma exhaustive search yang secara sistematis akan melakukan pencarian solusi permasalahan di antara semua kemungkinan yang ada. Algoritma ini hanya mencari pencarian yang mengarah kepada solusi yang akan dipertimbangkan saja. Algoritma backtracking ini melakukan pencarian yang mengarah ke solusi saja yang akan dipertimbangkan. Algoritma backtracking dalam permainan Sudoku ini nantinya akan diterapkan ke inteligensia buatan kepada program. Lalu program nantinya akan menyelesaikan permainan ini dengan mendapatkan suatu solusi. Program akan mengisi tiap kotak dan nilai tertentu yang dirasa tepat. Kemudian akan dilanjut mengisi kotak berikutnya, lalu kembali ke kotak sebelumnya jika mengarah ke solusi yang memungkinkan. Dan di sini terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh program dalam pencarian solusi menggunakan algoritma backtracking, yaitu 1. Menguji sembarang nilai dengan nilai kurang dari n+1 dan nilai besar dari 0 dengan fungsi pembatas yang ada. 2. Jika nilai tersebut memenuhi fungsi pembatas, maka kotak akan terisi dengan nilai uji tersebut, kemudian proses akan berpindah ke kotak berikutnya. 3. Jika nilai tersebut tidak memenuhi fungsi pembatas, maka program akan mengambil nilai lain yang belum dipakai. 4. Jika semua opsi nilai pada domain nilai telah dicoba dan tidak ada satupun yang memenuhi fungsi pembatas, maka terjadi backtracking ke kotak selanjutnya. Maka terjadi backtracking ke kotak sebelumnya. 5. Pada kotak hasil backtracking, program akan menguji fungsi pembatas dengan nilai baru, yang berarti memiliki 2 kemungkinan. Jika nilai baru tersebut dapat memenuhi fungsi pembatas, maka nilai tersebut akan diisi ke dalam kotak. Kemudian proses pengisian akan berpindah ke kotak berikutnya. Kemungkinan yang kedua adalah jika semua opsi baru yang ada pada domain tidak dapat memenuhi fungsi pembatas, maka akan terjadi lagi backtracking ke kotak sebelumnya. Yang keenam, program akan melakukan proses di atas secara rekursif sampai ditemukan penyelesaian atau tidak dapat penyelesaian. Dan kemungkinan yang ada itu terdapat penyelesaian. Program berhasil mengisi semua kotak kosong yang tersedia dengan nilai yang memenuhi fungsi pembatas. Dan jika tidak terdapat penyelesaian, maka setelah beberapa saat mencari solusi, program melakukan backtracking sehingga kembali ke kotak pertama dan saat nilai indeks baris
-1 menandakan bahwa program tidak berhasil menemukan solusi. Dan berikut adalah contoh tabel Sudoku. Penyelesaiannya sendiri, kita ambil contoh 1, pada baris 1 terdapat kotak yang sudah terisi dengan angka 3, 6, 5, 8, 4. Kemudian untuk kolomnya terdiri dari 3, 5, 9, dan 1. Maka kotak yang kosong pada deret atau barisan diisi dengan kemungkinan bilangan yaitu 1, 2, 7, dan 9. Untuk pengisiannya sendiri tidak boleh sembarangan, tetapi teliti terlebih dahulu apakah dari setiap 9 baris terdapat angka yang sama. Hal itu juga berlaku pada kolom 1, yang berarti memiliki kemungkinan untuk diisi adalah angka 2, 4, 6, 7, dan 8. Untuk pengisian baris dan kolom, di setiap kotak, apakah terdapat angka yang sama di setiap baris dan kolomnya. Kemudian untuk kode program sendiri adalah sebagai berikut. Pada baris ke-10 ini berguna untuk memastikan saat pengisian nomor, apakah nomor tersebut cocok untuk diisi pada baris yang akan diisi. Kemudian untuk baris ke-12, kode ini berguna untuk menetapkan semua lokasi yang belum ditetapkan untuk memenuhi persyaratan solusi Sudoku. Baris ke-34 berguna untuk mengatur kolom, mengatur lokasi yang tidak ditetapkan, dan jika benar akan dikembalikan, dan jika ada entry yang belum ditetapkan maka false akan dikembalikan. Lalu untuk baris ke-43 ini guna untuk mengembalikan boolean yang menunjukkan apakah entry akan ditetapkan dalam baris yang cocok. Kemudian untuk baris ke-43 ini berguna untuk mengembalikan boolean yang menunjukkan apakah entry yang ditetapkan pada baris tersebut cocok atau tidak. Lalu untuk baris ke-51 ini berguna untuk mengembalikan boolean yang menunjukkan apakah entry yang ditugaskan di dalam kolom tersebut cocok dengan nomor yang diberikan. Lalu untuk baris ke-62 ini untuk mengembalikan boolean yang menunjukkan entry yang ditetapkan dalam kotak 3x3 cocok dengan nomor yang telah diberikan. Kemudian untuk baris ke-71 yaitu kode ini berfungsi untuk mengembalikan boolean yang menunjukkan apakah nomor yang diberikan pada baris dan kolom sudah tepat dan cocok. Baris ke-73 sampai 77 ini berguna untuk memeriksa apakah nomor yang diinputkan tersebut sudah ada pada baris atau kolom yang akan diisi. Kemudian pada nomor 82 berfungsi untuk utilitas mencetak grid. Berikut adalah grid untuk permainan Sudoku. Di sini terdapat angka 0 yang nantinya akan diisi otomatis oleh program dengan angka yang tepat dan sesuai dengan baris atau kolom yang diisi dengan melihat di setiap baris atau kolomnya apakah sudah terisi. Untuk running programnya
akan memunculkan output sebagai berikut. Berikut adalah hasil output dari permainan Sudoku tadi. Untuk perbandingannya sendiri bisa kita lihat apakah hasil running program tersebut cocok untuk mengisi pada tabel Sudoku yang sebelumnya. Untuk perbandingannya sendiri, dari hasil output ini sangat cocok untuk mengisi pada tabel Sudoku yang masih kosong ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.